saya Devo Ewaldo Tifarel. Saya Fabel Resdian Pratama. Saya Nabila Saudah. Saya Mandala Putra. Saya Muhammad Tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami mengambil judul yaitu tentang menguatkan nilai Pancasila sebagai landasan dalam era globalisasi. Bang, pertama, menurut Abang, sikap toleransi antar umat beragama penting untuk menjaga keharmonisan masyarakat di tengah pengaruh ideologi asing. Nah, jadi toleransi penting agar tercipta kerukunan, mencegah konflik, dan memperkuat persatuan bangsa. Pertanyaan yang kedua yang dibacakan oleh si Farhan. Pertanyaan kedua itu bagaimana cara mencegah dan menolak tindakan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah? Dengan saling menghargai, melaporkan tindakan bullying, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Pertanyaan ketiga saya bacakan sendiri, yaitu pertanyaannya yaitu menurut Abang apa manfaat kegiatan gotong royong bagi persatuan dan kesatuan masyarakat? Gotong royong mempererat kebersamaan, menumbuhkan rasa solidaritas, dan memperkuat persatuan. Pertanyaan keempat yang dibacakan oleh si Depo. Baik Bang, pertanyaannya itu mengapa kita harus menghargai perbedaan pendapat di media sosial tanpa menebarkan kebencian? Karena menghargai pendapat orang lain menjaga suasana damai dan mencegah perpecahan di masyarakat. Pertanyaan sila kelima yang dibacakan oleh Kak Nabila. Menurut Abang, bagaimana kegiatan bakti sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat? Bakti sosial membantu meringankan beban masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. Baik, sampai disitulah video wawancara kelompok 7. Mohon maaf atas janggalan kurangan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Bahkan lewat kegiatan yang sangat sederhana, kita sudah belajar menerapkan semuanya tanpa kita sadari. Seperti contoh yang kita sering terapkan pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini tampak ketika kita saling mengingatkan untuk sholat berjamaah. Dari kebiasaan inilah tumbuh rasa peduli dan saling menguatkan dalam menjalankan ibadah. Dari kepedulian itulah mengalir ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita peduli pada ibadah, kita juga belajar peduli pada kebutuhan yang lainnya. Rasa peduli dan kebersamaan itu terus membawa kita pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Seperti contoh yang kita ambil, gotong royong menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, atau membersihkan lingkungan bersama. Aktivitas ini membuat kita lebih kompak dan memperkuat rasa persatuan di antara kita. Kebersamaan tersebut juga membuka ruang bagi kita untuk berdiskusi dengan baik. Dan disinilah terlihat sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat kita sedang belajar bersama, bertukar pendapat, dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah, kita belajar menghargai pemikiran orang lain dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Dan akhirnya, semua nilai itu bermuara pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti contoh sederhana yang sering kali kita lihat pada mengantri toilet. Terkadang ada beberapa orang yang tanpa sengaja ingin menyerobot antrian. Tapi ketika kita menengahi dengan baik, mengingatkan bahwa setiap orang punya hak yang sama, serta menjaga agar tetap tertib dan adil. Belajar bahwa misalnya menerapkan Pancasila tidak harus dari hal-hal yang besar, justru melainkan dari hal-hal yang kecil. Maka nilai Pancasila itu tumbuh dari bagian diri kita. Baik, kami dari kelompok 7 sudah melakukan tugas proyek Pancasila dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Kau sarap kok. Sepak bola. Statistik.